Jadi termografi inframerah itu beda dengan visual. Ya, Bapak Ibu tahu sendiri, ini adalah gambar dari termovisi dan juga gambar dari visual. Gambar dari termovisi dan visual ini Bapak bisa lihat kalau visual itu adalah gambar yang kita bisa lihat dengan mata. Kalau dengan termovisi itu tidak kita lihat dengan mata. Misalnya temperaturnya berapa, itu tidak kelihatan. Tapi dengan termovisi itu kelihatan sekali ya. Kita lihat wajahnya itu lebih panas dan bagian yang tertutup dengan kain itu lebih dingin dibandingkan dengan yang tidak tertutup seperti itu. Nah, dari mana asalnya termovisi ini? Kita lihat ini asal-usulnya dari salah satu peneliti di Inggris ya. Dia melakukan penelitian di mana sinar matahari itu dibiaskan pada kaca prisma, kemudian akan muncul pelangi ya, warna-warna pelangi. Warna-warna pelangi ini kemudian dasar peneliti ya, dia ada aja idenya, itu dia melakukan pengukuran temperatur terhadap setiap warna tersebut. Ya, jadi warna biru berapa temperaturnya, warna kuning berapa temperaturnya, warna merah berapa temperaturnya, dan kemudian atas dasar keingintahuan, maka termometer ini ada 3 termometer, ditambahkan lagi 1 termometer di sini. Di sini tambahkan 1 termometer lagi, ya. Di sini termometer ini ditaruh di sebelahnya warna merah. Jadi di sini ada warna merah, ya. Ditaruh lagi 1 lagi termometer di sini di sebelahnya warna merah. Dan ternyata temperatur yang terukur pada sebelahnya merah itu ada temperatur paling tinggi. Itu sebabnya disebut inframerah, ya. Karena di sini adalah panjang gelombang paling tinggi, kemudian terus ke sana ya. Nah, ini adalah yang paling rendah, disebut infra. Infra itu sebelum merah, ya, sebelum merah. Inframerah. Jadi di sini ditampilkan diukur temperaturnya paling tinggi. Kita bisa lihat di sini sekitar 30 lebih, ya. Kalau ini adalah Fahrenheit, yang Celsius yang paling kanan. Ini 30 ya, atau sekitar 85 derajat Fahrenheit. Yang lain itu cuma 82 ya, 80, warna-warna lain di bawahnya. Tapi di sini dia paling tinggi sekali. Nah, atas dasar itu kemudian dicarilah sensor yang bisa mendeteksi di panjang gelombang inframerah ini, ya. Itu sekitar 1 mikrometer sampai sekitar 10 mikrometer. Ya, ini panjang gelombangnya dari inframerah. Ya, nanti kita akan kembali lagi mengenai spektrum. Ini asal muasal daripada teknologi inframerah. Nah, ini kemudian diadopsi oleh pertama sekali adalah militer, kemudian baru ke komersial. Ya, Honeywell yang pertama kali melakukan membuat detektor untuk inframerah ini. Nah, kemudian, ini Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Jadi ke halaman keluar ya, karena kita juga work from home, school from home, anak-anak juga di rumah. Silakan ada kaca prisma, taruh di halaman ya, ada sinar matahari masuk, nanti pecah jadi warna-warna pelangi di tembok. Kemudian bawa termometer 1, diukur warnanya satu-satu. Ya. Nah, walaupun tidak kelihatan, setelah merah kita naikkan lagi termometer, maka temperaturnya akan naik di termometer kita, dan kita bisa tunjukkan ini adalah inframerah. Tidak kelihatan oleh mata kita, karena mata kita ini sebenarnya juga seperti detektor juga ya. Dia ada frekuensi juga mata kita. Mata kita frekuensinya frekuensi cahaya tampak. Ya, inframerah cahaya tidak tampak, jadi mata kita tidak bisa lihat. Tapi ada, ya ada. Nah, itu adalah inframerah. Jadi kita bisa lakukan hal itu di rumah. Ya, jadi ini salah satu tugas pertama bagi Bapak Ibu kalau mau dibilang seperti itu. Kebiasaan saya sebagai dosen kalau ada sesuatu yang menarik saya minta mahasiswa lakukan juga ya. Jadi prisma, pancarkan ke tembok, ukur temperatur dari masing-masing warna. Kita bisa lihat itu adalah pengukuran dari cahaya tampak dan cahaya tidak tampak, dalam hal ini inframerah. Nah, ini adalah spektrumnya, ya kita bisa lihat di sini ya 1 mikrometer ya, dari ini adalah inframerah yang 4 ini ya. Ini adalah inframerah, dan di sini X-ray di sini ya.
di sini UV. Jadi kalau ada Bapak Ibu menggunakan kamera UV, itu adalah kamera yang detektornya di frekuensi ini. Ya, kita nggak menggunakan frekuensi tapi panjang gelombang. Ya, kalau dibuat frekuensi ini sekitar 8 terahertz. Ya, di gelombang inframerah ini. Kebesaran angkanya. Tapi kalau dibilang 1 mikrometer sampai 10 mikrometer, nah agak gampang menyebutkannya. Kemudian di atasnya lagi ada, kalau kita punya microwave, ini ada gelombang microwave. Kemudian ini adalah radio wave. Ya, jadi ini adalah panjang gelombang yang terpancar ini sebenarnya ada semua di alam, ya, semuanya ada di alam. Tapi sekarang masalahnya sensor kita itu bisa melihat yang mana, ya. Nah, mata kita tuh bisa melihat setelah inframerah, ya. Setelah inframerah itu mata kita bisa melihat. Setelah itu mata kita tidak bisa melihat lagi, ya. Itu yang 3. Mata kita hanya ini antara UV dan inframerah. Ini cahaya tampak, ya. Mata kita nggak bisa deteksi inframerah, mata kita tidak bisa deteksi UV, ya, dan juga tidak bisa deteksi microwave, gelombang microwave, radio, TV mata kita nggak bisa deteksi, ya. Kalau nggak kita bisa melihat banyak sekali gelombang di udara ini. Ya, mata kita hanya bisa mendeteksi cahaya tampak di sini bandwidth-nya. Nah, ini adalah contohnya, ya, bisa dibuat di kardus, ada termometer, ada prisma, ya, ini prismanya. Ini prismanya, ya. Ini adalah pembiasannya. Kemudian termometernya kita bisa taruh di sini untuk mengukur masing-masing warna tersebut, ya. Ini nanti kalau diperbesar termometernya. Jadi inframerah bukan sesuatu yang rahasia, ya. Bukan sesuatu yang rahasia, Bapak Ibu bisa melakukannya di rumah di kemanapun saja untuk membuktikan inframerah itu ada.